posisi dia saat ini lagi kena kanker menurut cerita dia ya. Karena saya nggak tahu nih apakah benar atau tidaknya. Dia dalam keadaan sakit, drop, bahkan depresi, stres gara-gara utang piutang. Saya kurang tahu siapa yang utang, siapa yang tidak utang. Ya, Kalau ini dia sekarang datang padamu, apa yang ingin kamu sampaikan? udah. Kalau kamu memang benar-benar pulanglah, kita utang selesaikan aja bareng-bareng. Kalau saya, aku udah ngomong sama dia. Kemarin pun nomor bisa dihubungin lagi. Aku ngomong, masalah ada solusinya. Tidak ada masalah, tidak ada solusinya. Hutang, ayo kita bareng-bareng. Kalau kamu punya hutang. Oke. Aku sampai bilang gitu, Miss. Gak ada semua orang, tidak ada satu pokok permasalahan. Tidak ada manusia itu tidak ada masalah, tidak ada nggak punya masalah. Tinggal manusianya itu untuk menyikapi. Kalau saya pribadi, Miss ya. Oke. Jangan Jadi kamu mau menerima dia apa adanya. adanya. Jadi kamu mau menerima dia apa adanya. Kalau dia sekarang dia punya penyakit yang Miss bilang penyakit kanker, tetap saya rawat, Miss. Saya tetap saya rawat. Aku udah bilang sama dia, aku terima dengan keadaan kamu. Orang tua aku nggak tahu kalau kamu seorang perokok. Aku tutup-tutupin, Miss. Mohon maaf, dari keluarga saya sendiri, keluarga ya bukan orang kaya, bukan orang siapa. Tapi di kampung keluarga saya dipandang baik, Miss. Tapi saya menutup-nutupi dia seorang perokok berat. Jujur demi Allah. Kalau dia tahu kalau dia punya penyakit kanker, nggak mungkin. Setelah dulu pacaran, Miss, dia cuma bilangnya saya sakit kepala. Dia sakit kepala, sakit kepala. Saya kecapean. Bilangnya seperti itu terus, Miss. Oke. Itu yang dia nggak mau jujur dengan apa adanya ke suatu pasangan. Gitu. Oke. Saya bicara lillah ta'ala. Saya di atas. Sebentar. Di atas. Menurut pendapatmu apakah dia benar sakit beneran atau karena kantong keringnya saja? Kalau saya, itu menurut pribadi saya. Dia kan kalau sepengetahuan saya, dia hanya penyakit sakit kepala, Miss. Ya kan? Karena banyak pikiran dia nggak bisa diungkap kalau menurut saya. Karena gini Ya. Mas, sebentar ya, saya minta maaf ya. Hmm. Banyak sekali orang yang menyepelekan tentang sakit kepala karena saya sering ke rumah sakit dan itu ada pendarahan di kepala sampai di banyak sekali terjadi. Jadi kalau menurut sampean secara pribadi dia tidak sakit? Ya, karena aku nggak ngerti. Karena dia selalu bilangnya kalau dia, ya, kan saya selalu menemani dulu, Miss. Kalau dia pulang, kalau dia nggak pernah libur kan. Karena dia kalau malam, kalau saya nggak kerja, sering nemanin. Dia sering curhat, sakit kepala ya beli obat. Istirahat, kamu libur, kamu mungkin kurang liburan. Sampai bilang kayak gitu, Miss. Jujur demi Allah. Istirahat karena dia katanya nggak mau libur. Ya kan, mau libur. Nah, kemarin ada orang yang, aku kan sempat cari yang ada di grup-grup Hongkong kan, Miss ya. Memang dia punya nomor WA-nya dia. Dia katanya bulan 4 dia itu bayar rentenir, Miss. Bulan 4. Intinya dia punya beban mental sendiri, bukan karena Iya. kamu ngabisin uangnya. Bisa dibilang seperti itu? Ya, demi Allah, lillah ta'ala. Yang Miss bilang dikatakan Rafiqah, saya menghabiskan 40 juta. Lillah ta'ala, demi Allah, Rasulullah, saya di atas bumi, di bawah langit. Rezeki saya seret gak apa-apa, Miss. Saya nggak meminta sumpah ya, saya tidak suka dengan Ya. sumpah ya, saya minta Ya. maaf. Karena kepercayaan saya adalah, sumpah itu hubungan kita sama Tuhan, tapi karena saya cuma berbicara dan saya tidak meminta sumpah, sebaiknya Iya. sebaiknya jangan Nggak apa-apa. bersumpah enggak, saya karena saya takut Mas, satu hal, karena kita sebagai manusia biasa, kita sedang berdoa untuk diri kita sendiri. Jadi Iya. saya tidak ingin, saya tidak pernah meminta orang bersumpah. Walaupun saya melihat dia melakukan kesalahan, saya hanya menanya sekali lagi, "Benar kamu seperti ini, seperti itu." Jadi menurut pendapat saya, boleh kamu bersumpah, tapi saya tidak menanyakan sumpah itu. Jadi saya mohon jangan sumpah sama saya. Maksud saya adalah, Iya. saya kan pendengarnya banyak nih, Iya. karena Iya. mungkin doa satu orang nggak didengar nih.
tiba-tiba ada Iya, yang membenci kamu dan mendoakan sumpah kamu itu menjadi nyata, itu sebuah karma dari sebuah ucapan, bukan karena kamu melakukan kesalahan, tapi karma dari ucapan. Paham ya? jadi Bu gini Miss ya, paham. mhm, Jadi gini Miss, ya kan. Yang dia katakan setelah saya mau pacaran sama dia itu yang dikatakan semua itu bohong ternyata Miss. maksudnya? Ya, saya bukan mengungkit-ungkit masa lalu dia kan. Ini mohon maaf, aku bukan mengungkit-ungkit masa lalu dia. Mhm, Dia dulu pernah nikah Miss. Sampai dia mantan suaminya yang dibilang bukan mantan, tetap masih suaminya dia. mhm, Sampai tetap pernah telepon ke saya Miss. mhm. Sampai mohon maaf saya bohong. Bohong sama suaminya. Bohong Sebentar sama sebentar anaknya. sebentar, maksudnya dia sudah punya suami terus menikah dengan kamu? Ya, ini mohon maaf Pak. Aku ceritanya dulu Miss ya. Heeh, Dulu 22 tahun yang lalu dia pernah bilang sama saya pernah menikah sama orang Kristen. Ya, karena saya pisah, karena dia tidak mau ke Islam. Saya, mmm, oke, percaya saja. Saya punya anak satu namanya Yohana. Oke, saya tetap percaya dengan pasangan. Setelah perjalannya waktu, kita berjalan, udahlah itu masa lalu kamu, oke. Tiba-tiba setelah ini dia mendengar aku menikah sama Rofiko. Tahu nggak tahu kemana, mantan suaminya itu mendapat nomor dari saya, Miss. mhm, Telepon saya. mhm, Ini apa benar suami barunya Rofiko? Enggak, ini saudara. Nah, kenapa Bapak? Ini dengan Bapak siapa? Namanya Bapak Bakri. Gini. Ya, cerita. Memang benar apa benar Pak Bakri? Dulu Rofiko itu nikah dengan Anda tanpa ada agama. Maksudnya nggak ke Islam atau ke Kristen. Oh, semua ada komplit Pak. Di sini ada Islam. Saya nikah dia sama dia di gereja. Pak. mhm, Satu. Oke. Kedua, dia bilang sama saya, Miss. Itu yang udah, itu secara singkat sama suaminya. Anaknya dia juga bilang sama saya, ya, aku nanti pulang ke Indonesia, saya nggak bawa uang. Uang karena untuk buat sekolah anak saya kedokteran. Itu satu. Kedua, aku beliin rumah anak saya. Ketiga, dia beliin mobil karena dia sekarang udah menjadi seorang dokter. Alhamdulillah, sama bilang kayak gitu kan, Miss. mmm, Tapi setelah dengar segala sesuatunya, ternyata nggak dibeliin mobil, nggak dibeliin rumah, nggak di sekolahan kedokteran. Cuma sampai ke SMA, sampai sekarang anaknya nganggur. Di situ, oke, aku masih tetap terima. Nah, permasalahan ini langsung aku bilang, nggak ada, memang, ya wes, aku bilang, yo, sing salah aku gak ono bener. Sing bener awakmu. Ya aku nak salah juga ngapura. Tak sampai ayu pengen balik, aku tetap pengen membina sampean. Saya pengen ngawuruni karo sampean. Sampai aku bilang kayak gitu, Miss. Nak, kowe memang duwe nyoto-nyoto di luar penyakit. Penyakitmu ki opo? Nak, kowe di masalah utang. Ayo diselesaikan bareng-bareng. Bukan cara seperti ini. Gitu. Wis sudah nggak usah mau bahas tentang pernikahan, nggak usah mau bahas tentang itu. Saya di sini udah tenang. Saya dilindungi dari organisasi. Sampai seperti itu. Sampai nanti kalau saya pulang ke Indonesia, saya tidak ada apa-apa, ada yang melindungi dari organisasi. Bilangnya kayak gitu terus, Miss. Gitu loh. Nah, yang tadi aku bilang, dia bilangnya nggak ada punya hutang di Hong Kong. Paspor dibawa ke yang bayar dia. Ibarat kata adiknya bosnya katanya. Gitu. Oke, aku tetap percaya aku nggak mau dia utang dimanapun. Bilangnya dia nggak punya hutang. Nah, kemarin ada orang inbox. Aku pernah ketemu Mas. Pernah mhm, ketemu. Dia bayar hutang rentenir di Hong Kong. Aku pas di situ juga. Bulan 4. Dia bilangnya kayak gitu. mhm, Di situ, gitu. Kalau memang dia punya hutang di Hong Kong, ayo kita selesaikan.
Yang dibikin saya kecewa di situ bukannya kecewa apa keluarganya. Kenapa harus bohongin keluarganya sampai sekarang orang tuanya sakit-sakitan, Miss? Gitu loh. Pikir masalah tentang 20 juta. Kalau di Jawa 20 juta cukup banyak kalau kita nggak jual tanah kan, Miss? Ya kan? Apalagi uang itu yang dipinjam dari keponakannya, turun dari bank, terus dipinjam mertua, bilangnya Rofiko nanti 1 minggu mau dibalikin. Karena uang itu nggak bisa diambil, depositonya di Hongkong. Karena menurut saya pribadi tidak bisa. Bank dimanapun bisa ngambil deposito dimanapun, BRI, Mandiri, BCA, menurut saya. Gitu loh. Kenapa harus bohongin orang tuanya? Kalau aku dibohongin gak apa-apa, Miss. Kenapa harus orang tuanya gitu loh? Sampai aku bilang, wong tua cek loro-loro, ini tolong dirawat, ayo dirawat bareng-bareng. Kok nak wis wong tuamu ulung acur, wis dipatoki loro-loro, terus gelone kok opo? Kalau nonton guys, sampai bilang kayak gitu, Miss. Nanti masalah ayo diselesaikan, bareng-bareng ayo diselesaikan. Nah aku salah, aku tak ngeluput ke salah. Nah aku yang salah, ya aku yang salah. Selesai. Bukan masalah materi apa yang kita cari, enggak. Kita cari pokok permasalahan nih. Sampai bilang kayak gitu, Miss. Sampai loro bohong. Kemarin apa? Udah ya, nggak usah dibahas lagi. Nggak ada ujungnya. Karena sampai Dwi nggak mau jujur. Aku bilang kayak gitu, Miss. Dari awal kamu nikah dengan saya, dari awal titik akhir sampai 22 tahun. Kamu pergi dari mantan suami kamu sampai sekarang. Anak kamu mencari udah umur 22 tahun sampai udah ini mau 23. Anak kamu merindukanmu. Sampai gitu, Miss. Dia bilangnya mengungkit-ungkit masa lalu. Bukan mengungkit-ungkit. Ini yang kenyataan. Sampai gak bilang kayak gitu. Jujur, Miss. Oke, intinya nih, Samen sebenarnya ingin berbicara dengan dia secara langsung, bener? Iya. Ingin bicara dia. Kalau memang dia di Indonesia, kamu di mana saya jemput. Saya berani memutuskan kontrakku dari kerjaan untuk mengambil istri saya. Sebenarnya bulan ini aku belum selesai dari training, Miss. Oke, gini, saya minta maaf nih. Dengan kamu mengungkapkan seperti ini apalagi di publik nih. Kira-kira nih, kamu masih punya harapan untuk kembali atau memang sebenarnya kamu sudah capek dan putus asa atau seperti apa? Enggak. Aku tetap, Miss. Aku dari sejak dulu kalau kamu nggak punya apa-apa, sampai dia bilang, ya aku pulang ke Indonesia nggak punya duit. Ayo kita bareng-bareng cari duit. Nggak ono sing mau menunggu golek lembaran sing elek. Ayo kita golek bareng-bareng. Kowe ora capek. Kowe nang Singapura 12 tahun, nang Hongkong hampir 9 tahun. Kowe nggak capek. Hasilmu di mana? Aku sampai bilang nggak gitu, Miss. Demi Allah. Oke. Cuma hanya jangan bicara tentang masalah mas kawin dan bla. Jadi kamu sebagai kekecewaan kamu. Sampai bilang nggak gitu. Oke. Dan seperti yang saya katakan, saya kan nggak tahu nih kejadian sebenarnya karena dalam rumah tangga itu sangat kompleks sekali ya. Jadi saya tidak berani komen ya karena bagaimana dan seperti apa saya tidak ingin komen lebih banyak. Intinya adalah saya akan mencoba menghubungi istrimu lagi agar bagaimana dan seperti apa besok jam 10 waktu Indonesia berarti jam 11 waktu sini kita ngobrol, kita sambung lagi.